surat Al-Maidah ini juga mengatakan bahwasanya diharamkan pula memakan bangkai, darah, dan daging babi. Ya, Al-Maidah ayat 3. Juga hewan yang mati dengan tercekik, Pak. Jadi umpama ditaleni dia mati, itu kita nggak boleh makan. Ya. Dan yang dipukul, yang jatuh, yang ditanduk, bahkan diterkam binatang buas, kecuali kamu sempat menyembelihnya. Ya, ini tadi yang pertama Pak, jagal itu harus punya salimul akidah, jelas akidahnya murni. Kita tahu ya, ketika kita menghakimi seorang dengan apa Pak? Dengan dohirnya, benar gak? Dengan kita melihatnya, wah ini jagalnya main ke perdukunan enggak? Oh jangan-jangan dia dukun, iya enggak? Apa dengan rela? Ya. Makanya kita harus pahami jagal itu punya tauhid yang lurus, yang jelas. Baik. Di surat Al-An'am 121 dikatakan janganlah kamu memakan dari apa daging yang hewan yang ketika tidak disembelih tidak dengan menyebut nama Allah, itu perbuatan benar-benar suatu kefasikan. Ya, Al-An'am ayat 121. Dan janganlah kamu makan dari apa daging yang hewan ketika disembelih tidak disebutkan nama Allah, perbuatan itu benar-benar kefasikan. Nah kita takut Pak, ya, kita takut seperti itu. Jadi jagal itu harus punya akidah yang murni. Jadi jangan mudah berani ya jagal. Terus jagal itu harus punya kriteria sohihul ibadah, menjalankan ibadah wajib. Walaupun ada beberapa perbedaan ya, tapi kebanyakan ulama mengatakan jagal yang sholatnya tidak tertib, yang asal-asalan, maka sembelihannya itu tidak sah. Ya. Atau jagal yang tidak sholat babarblas, itu sembelihannya tidak sah. Maka kita harus pahami ya, walaupun ada sedikit perbedaan ya. Utsaimin berkata, jagal yang jagal yang sholatnya babarblas tidak sholat babarblas, tidak menjalankan sholat wajib, itu sembelihan tidak sah ya. Walaupun ada beberapa ulama lagi berpendapat begini ya, yang sholatnya tidak seperti apa gitu loh, yang sholatnya seperti apa, misalnya sholat wajibnya dia masih sholat tapi mungkin telat-telat, itu masih ada tolerir, tapi mending kita cari jagal yang benar-benar sholatnya kita tahu di masjid 5 waktu lah ya. Kan masih banyak jagal seperti itu, penting sekali ya. Ini poin kedua, sohihul ibadah. Jadi dia melakukan ibadah wajib ya. Matinul qulub ya, atau adab yang mulia. Jadi penjagal itu harus punya adab yang mulia, tidak kasar, tidak semena-mena, tidak menyiksa hewan. Misalnya menyiksa hewan itu dengan apa? Dengan ketika menjagal itu ditambahi dengan nyeloroknya bambu di kakinya Pak. Itu kan menyakitkan ya. Nanti kita lihat berapa hadis yang mengatakan bahwasanya adab kepada hewan itu bisa membuat kita masuk surga, tapi bisa juga membuat kita masuk neraka. Ini hati-hati, cuman bab adab loh ya terhadap hewan. Nanti kita lihat hadisnya ya. Termasuk juga nggak boleh membersihkan pisau di badan sapi, diosek-osek setelah membelah, itu nggak boleh Pak, kurang beradab. Ngasah pisau di depan hewan juga nggak boleh ya. Jagal juga ketika menjagal itu ya berpakaian yang layak lah, nggak pakaian pendek yang nggak syar'i atau pakaian pendek yang seksi, itu kan nggak boleh juga ya. Terus hadis riwayat Muslim itu 3615 itu Rasulullah berkata, ketika kamu hendak menyembelih ya, maka senangkanlah
Nah, ketika kamu hendak menyembelih, maka sembelihlah dengan yang baik, tajamkan pisaumu dan bahagiakan hewan kurbanmu, ya. Ketika kamu akan menyembelih, maka sembelihlah dengan baik, tajamkan pisaumu dan bahagiakan hewan kurbanmu. Jadi penting untuk menajamkan pisau. Ini bagian dari adab, Pak, ya. Makanya nggak boleh kita pakai pisau ketul, itu menyiksa, bahkan nanti matinya mati tersiksa seperti tadi. Nggak boleh kita makan, ya, matinya seperti teraniaya, ya, itu bahaya sekali. Ini ada hadis, ya, bahwasanya dulu itu ada seorang wanita yang dia melihara kucing, dikurung, dia pergi, dia lupa kasih makan dan kasih minum, dan akhirnya kucing ini mati, Pak. Maka Allah masukkan wanita itu ke dalam neraka. Jadi hati-hati terhadap hewan, ya. Kalau kita nggak bisa ngopeni, mending diculke, Pak. Mereka bisa menuntut, bahkan sebaliknya lagi, ya. Ya di Polri, ya, dulu itu ada seorang pezina, ya, sekarang mungkin LC gitu, ya, atau apapun, ya, orang wanita yang mendapat ampunan ketika dia melihat seekor anjing, yang ketika itu anjing itu mau menjulurkan lidahnya ke dalam sumur mengambil air, tapi nggak nyampe-nyampe, Pak, ya. Jadi lewat malam-malam, ya, kita nggak usah memikirkan wanitanya, ya, tapi lewat aja, lihat malam-malam, nah, kita ilustrasikan, ini bahaya, Pak, ya. Ya, jadi lewat melihat ekor anjing, dan ketika itu anjing itu kesulitan minum, maka si wanita ini mengambil sepatunya, tapi ketika mengambil sepatunya nggak nyampe juga, akhirnya dia mengambil ikat kepalanya, ditali, Pak, tali buat supaya sepatu itu sampai ke sumur dan mengambil dan meminumnya, membuat anjing ini bisa minum, ya. Dan ketika itu Allah mengampuni dosa dari wanita ini, Pak. Nah, ini cuman gara-gara adab aja orang bisa masuk surga atau masuk neraka. Nah, jadi kok perlu, ya, penjaga syar'i, ingatnya perlu, ya, terus penjaga syar'i itu harus punya adab yang baik, ya. Termasuk juga ini, Pak, ketika beleh itu kita tabir supaya hewannya itu nggak kelihatan. Ini penting sekali, ya. Itu sebagian adab. Juga kalau kita ketika kerja di masjid untuk bantu-bantu jadi panitia kurban, ya kita berpakaian yang syar'i lah, ya. Ojo katoan cendek, posting letan, tak mencerminkan adab yang bagus sebagai seorang muslim, gitu, ya. Terus yang keempat, seorang penjaga itu harus kuat jasmani dan rohaninya, ya. Jangan seorang kakek yang misalnya umurnya sudah sepuh, di atas 85, dia pegang pisau, gemeter, kasihan, ya enggak? Atau seorang pemuda yang kuat tapi dia ngerti getih, wedi, Pak, ada nggak kayak gitu? Dia udah trauma gitu, Pak, dulu mungkin zaman kecil pernah kena paku kakinya, jadi dia ngerti getih, takut. Nah, penjaga syar'i itu harus kuat jasmani dan rohaninya. Jadi ketika menghadapi hewan kurban, hewan udhiyah, dia langsung berani mengambil sikap, ya. Seorang muslim yang kuat lebih baik dan lebih dicintai Allah dibanding seorang muslim yang lemah, meski keduanya memiliki keutamaan. Bapak Ibu, perang Khandaq itu orang muslim melawan musuhnya itu sekitar berapa perbandingannya? Di perang-perang rata-rata, di perang-perang dulu Rasulullah itu musuhnya berbanding 1:3, Pak. Mereka punya fisik yang kuat-kuat, Pak. Saya pernah lihat, kami sekeluarga pemanah, ya, Pak. Jadi saya itu memanah di atas kuda, istri saya itu atlet panahan, Pak. Nah, Bapak tahu LBS atau kekuatan panahnya saat
Sa'ad bin Abi Waqqas berapa kekuatannya? Kalau yang buat di lomba-lomba itu maksimal cuma 50 lbs Pak. Ya mungkin ada 70 tapi jarang. Standar-standar 50, 35, 32 saja di rumah cuma punya 32 lbs. Tapi Sa'ad bin Abi Waqqas panahnya itu lbs-nya 200 lbs. Maka dalam riwayat panahnya Sa'ad bin Abi Waqqas itu bisa nembus ke baju besi dan tembus ke belakangnya. Keren nggak itu? 200 lbs. Saya biasa mana sama istri ya, di rumah tuh cuma punya 32 lbs Pak. Emang standar perang itu 70 lbs ke atas. Ini 200 lbs. Saya lihat di replikanya di Temboro itu Pak. Ini ya benar, kalau pakaian besi itu bisa tembus, bahkan tembusnya sampai ke pedangnya Ali bin Abi Thalib. Saya lupa namanya, yang warisan dari Rasulullah apa yang namanya, lupa saya itu, yang double, yang dua gini. Beratnya berapa itu Pak kalau mau tahu? 7 kilo Pak. Bisa bayangin, sekali tebas selesai itu orang. Saya pernah ngitung Pak, berapa sih perangkatnya yang pasukannya Rasulullah itu ketika, atau para sahabat ketika naik di atas kuda dengan perisai besi dan lain sebagainya. Ya, saya hitung pedangnya, perisainya, baju besinya, itu total hampir 70-80 kilo Pak. Seberat badan kita Pak. Itu baru perangkatnya loh. Saya bayangin kekuatan pasukan muslim itu seberapa gitu. Masya Allah ya. 200 lbs itu kira-kira ya ditembakkan 200 meter itu masih nembus orang itu Pak. 200 lbs itu sekitar 200 meteran itu masih nyampe lah, orang kena itu. Kalau main di atlet itu cuma 25 meter, 30, 50, 70. 200 lbs kekuatannya luar biasa. Dan ketika perang umat muslim itu tidak pernah sebanding dengan musuhnya dan menang Pak. Tapi ya pasukannya Rasulullah makannya serem-serem Pak. Ibas itu satu orang kalau mau perang dimakan cuma buat berdua Pak. Daging energinya gede nggak? Sate kira-kira energinya gede nggak Mas? Gede ya? Nek edis mangan sate kira-kira waraknya kan awet. Itu satu gibas dimakan cuma buat 2 orang. Lah kira-kira besok musuhnya wes arep perang kono oleh ini aja tenagane turah-turah. Inilah muslim yang kuat Pak. Ede, tempe, tahu, oseng-oseng, sayur-sayur, ya nggak apa-apa. Nasi goreng, karak, ya. Ini pasukan Rasulullah mempunyai fisik yang kuat. Begitu juga jagal harus punya fisik yang kuat. Bahkan Rasulullah dulu pernah menyembelih berkorban dengan 100 ekor gibas, ya, dan sekitar 63 atau 67 disembelih sendiri Pak. Urahannya yang 37 atau 33 diberikan kepada ponakannya Ali bin Abi Thalib. Itulah Rasulullah fisiknya, Masya Allah. Saya punya suatu kisah ya, bukan suatu kisah, saya baca kisah yang saya nggak akan lupa bagaimana Rasulullah memotivasi para sahabatnya ya. Ketika perang Kondak itu kan pas kondisinya lagi apa namanya ya kayak semacam COVID gitulah ya, wabah penyakit, perekonomian sulit, ya pasukan sudah tertekan, ya paceklik, ya bahkan ada beberapa sahabat itu sambat, ya Rasulullah, kami itu menggali parit ini sudah tidak makan beberapa hari, kami menahan lapar itu dengan menempelkan batu dan mengikat dengan setut atau tali ya di perutnya, karena batu di sana kan panas ya, tempelnya kan angkat kayak ngeleh hilang orang kira-kira. Nah jenengan ditempel kuwi ya tetep ngeleh ya, artinya wetenge dihapusi ya. Ya Rasulullah, ini kami sudah tidak kuat ya Rasulullah, kami belum makan berapa hari sampai batu ini kami tempelkan di perut, kami ikat dengan ikat pinggang sebagai pengganjal. Tapi apa yang dikatakan Rasulullah? Rasulullah membuka perutnya,
ternyata Rasulullah juga menaruh bahkan bukan satu batu tapi dua batu. Inilah pemimpin yang memberi contoh. Kira-kira nek pasukannya sambat kono, pemimpinnya kondisinya lebih kelaparan gimana kira-kira? Ada protes wani lah Pak kira-kira? Orang wani Pak. Tapi sekarang gimana pemimpin? Kalau rakyatnya lapar, dia ikut lapar nggak? Ini Rasulullah loh, ya enggak? Kami tidak kuat ya Rasulullah, sudah berapa hari tidak makan ya Rasulullah. Di perut kami sudah kami tempel satu batu, di sini Rasulullah malah membuka perutnya, bukan cuma satu batu, dua batu. Pasukannya tidak banyak berkomentar. Nah inilah Rasulullah memberikan contoh yang baik ya. Jadi Rasulullah tuh punya bahu yang kuat Pak, dada yang bidang, dan perutnya itu gak kayak saya ya, perutnya itu seperti bertatakan batu ada 6 atau 8. Kalau kita batu berapa? 1. Itulah kita. Makanya penjagal itu ya paling enggak spek-speknya seperti sahabat lah, kalau nggak seperti Rasulullah ya. Punya fisik yang kuat, penting ini Pak, dan mental yang kuat ya. Baik, lanjut. Yang kelima, penjagal itu bukan hanya modal berani tapi juga berilmu ya. Ilmu apa? Ilmu syar'i dan ilmu teknik Pak. Ilmu syar'i itu apa saja? Ilmu syar'i itu meliputi urat apa saja yang harus putus ketika menjadi sahnya sembelihan. Ya, di sini nggak ada proyektor ya, karena saya lupa menyiapkan. Tapi ini penting, Pak. Jadi bagaimana kita harus memilih kriteria jagal itu ada 5. Dia punya ilmu syar'i. Ilmu syar'i itu meliputi penjaga itu harus paham mana saja urat yang harus putus, Pak. Ini bahaya sekali. Bukan hanya keluar darahnya, matinya lama. Itu bahaya. Bukan hanya sekedar itu. Tapi harus punya ilmu yang syar'i. Kedua, penyembelih itu tahu teknik. Kira-kira kriteria pisau apa standarnya yang tajam. Nah, kita lihat ya teknik. Misalnya dalam sapi itu ada yang namanya saluran nafas hulkum, saluran nafas di bawah sendiri ya. Ini ada di sini, di bawah sendiri. Terus naik lagi ada yang namanya mari itu saluran makan. Ya, Imam Syafi'i itu dua-duanya putus syaratnya. Ya, tapi berapa ulama itu mengatakan harus 4 bersama dengan wajadain. Wajadain itu nadi ya, nadi seperti itu. Nah terus ngukurnya gimana Pak? Ya ngukurnya dengan rumus 1, 3, 5. Oke, ya ini penting sekali nih. Jadi penjaga itu harus tahu ini ya, karena dari syarat itu semua itu harus di bawah jakun. Jadi untuk mengukur jakunnya. Jadi kalau unggas, pitik atau apa ya kira-kira ya pokoknya pitik itu ditempelin 1 jempol di atas rahangnya baru dipotong. Kalau kambing 3 Pak ya, 3 tempelkan 3 itu nanti dibalas di bawah jakun. Di rumus 1, 3, 5. Untuk sapi gimana? 5 tempelin sini, nanti pas ini insya Allah. Kan tempelin pasnya berapa? 5 apa 3 atau 2 ya, harus putus ya. Masya Allah tabarakallah. Ini sekilas tentang orang atau kriteria para penjaga. Saya ulang nanti lanjut ke materi ya. Pertama ringkasannya tadi, 1, penjaga syar'i harus punya akidah yang murni. 2, ibadah yang tertib ya, atau menjalankan ibadah wajib. 3, mempunyai adab yang mulia. 4, kuat jasmani dan mentalnya. 5, berilmu, tidak sekedar berani. Baik ya. Sampai sini aja ya. Nanti ini pembahasan gendam aja. Yang jawab gendam aja ya. Baik, ini cuma buat bekal aja. Nanti kalau di masjidnya ada yang berani motong, nah, lihat dulu. Oh, saya jawab dulu nih. Baik, boleh? Kalau dapat
pertanyaan tentang 5 kriteria jagal ini penting juga, karena ini mau mendekati kurban, jadi kita harus pas untuk memilih jagal supaya hewan kita sembelihannya sah sembelihannya ya. Kira-kira ada pertanyaan atau ngantuk? Siap. Urimat alaikumu maitatu wadamu walahmul khinziri wa ma'uhila li ghairi wahi bihi. Tidak betul li ghairi lahi atau li ghairi lahi? Di lahi ya, lahi. Li ghairi berarti yang betul li ghairi lahi apa li ghairi lahi? Kalau saya lahi Pak. Apa? Lah. Tadi kamu kayaknya wong apa kupingnya udah ngemes ya? Oh. Itu aja. Berarti li ghairi lahi ya kan? Ya. Terima kasih. Nggih. Ya. Oh niku tamen. Ada lagi? Kasus dalam penyembelihan gitu kan. Misalnya gini, kadang dalam proses penyembelihan kan mungkin tidak sempurna, baru memulai sudah melukai, tapi kemudian karena pergerakan sapi yang oke pola, kemudian pisaunya lepas misalnya. Kan dulu yang saya tahu dulu katanya tidak boleh menyembelih 2 kali, padahal itu kan mungkin sudah mulai belum sampai putus. Apakah boleh dilanjutkan? Apakah hanya yang satu kali itu yang dianggap sah? Terus berarti nanti kalau misalnya sekali kemudian tidak mati, atau kemudian mati tetapi tidak putus dari 4 urat tadi, berarti sapi atau hewan kurban atau hewan yang kita sembelih itu tidak halal dimakan. Demikian, terima kasih. Oh, jadi ketika menyembelih, saya pernah ke-4 urat itu putus semua, tapi karena tak bawa ke daerah Baksos, jadi yang wajadain ini, yang nadi ini kan karena cepat ya Pak. Sebenarnya berapa sembelihan pun tidak masalah, asal cepat Pak. Saya bacakan 2 kali, jadi 1 kali tarik, yang 1 kali lagi saya koreksi. Untuk koreksi, jadi pentingnya ada korektor di depan Pak. Imam Syafi'i 2 urat pun sudah cukup ya, saluran nafas dan saluran makan ya. Tapi ada beberapa ulama lagi, karena fikih ya, beberapa ulama lagi menyatakan baiknya urat nadi pun harus putus. Nah saya pernah Pak, jadi 4 urat putus tapi kayak nyambung gitu loh Pak, kan karena cepet ya, darah itu kering, keputus. Saya ulang, saya potong lagi Pak untuk mempercepat. Atau ketika pertanyaan Bapak tadi tes dipotong, kita belum tahu dia putus atau tidak, terlempar pisaunya, makanya perlunya dikoreksi lagi atau dipotong lagi, dipastikan Mbak, biar lebih cepat. Jadi bukan sekali tarik atau sekali gores, bukan begitu, tapi secepat-cepatnya, setajam-tajamnya. Saya ada video saya yang kemarin di RPH itu 2 urat putus tapi wajadain belum, karena saya coba pisau 16 cm Pak, pendek. Sekali tarik saya koreksi, wajadain belum putus, saya ulang, saya turun ke bawah, slep, darah mengalir, dan itu lebih baik ya. Kalau dari dinas peternakan atau para dokter hewan, kalau darah cepat dagingnya lebih baik, seperti itu.
Jadi para ulama itu menyimpulkan sebelum ada dokter-dokter hewan itu kualitas daging mereka sudah lebih paham Pak dengan itulah hebatnya para ulama menyimpulkan. Jadi ketika belum pasti dipastikan lagi, dikoreksi lagi, boleh dipotong lagi Pak. Yang penting cepat. Jadi makanya jangan terburu-buru untuk mengangkat pisau bahkan meninggalkan hewan sembelihan. Kemarin saya upload di IG saya atau di status saya itu, jangan terlalu cepat-cepat mengangkat pisau dan meninggalkan hewan sembelihan karena perlu koreksi Pak, dipastikan dulu dan jangan sampai dikuliti dulu gitu ya. Putus ayamnya orang Banten Pak, mungkin itu belum putus Pak. Berapa guru saya itu sampai takut makan ayam yang di pinggir jalan Pak, karena berapa video, berapa foto bahkan dia temukan ini belum putus Pak, gitu ya, cuma sekedar set. Nah ini tidak baik gitu ya. Jadi perlu juga untuk mengecek semuanya agar sembelihannya sah dan dagingnya halal ya. Jadi ini takmir penting sekali untuk memilih jagal supaya jagal itu ya sudah masuk kriteria gitu loh, jangan asal berani saja. Monggo, ada lagi?